Nah, terorisme dan jihad, Masya Allah, tabarakallah, ini sensitif ini. Ada yang merasa atau meyakini sedang melakukan jihad, tetapi pihak lain mengatakan, oh itu tidak jihad, itu adalah terorisme. Ya, itulah namanya sudut pandang berbeda-beda. Tetapi percaya atau tidak, terorisme sendiri diajarkan dalam Islam. Ayo, dalam Al-Quran Allah katakan, wa a'iddu lahum mastata'tum wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan apa yang kamu miliki, kekuatan yang kamu miliki, dan ribatul khail turhibuna. Ini Al-Quran loh. Allah alam, surat Al-Anfal atau surat Al-Ahzab, saya mohon maaf lupa, nanti bisa dicek bersama. Turhibuna bihi, kata Allah. Allah mengatakan agar engkau menteror musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian dengan kekuatan yang kamu miliki. Menteror. Turhibuna, irhab. Irhab itu terorisme. Allah mengatakan turhibuna bihi, terorlah mereka. Loh, Allah suruh loh teror. Tetapi kita pahami dulu teror ini apa dulu. Teror ini menakut-nakuti. Teror ini menggentarkan musuh. Udah menggentarkan. Apakah di situ membunuh? Tidak. Contoh, di zaman Nabi, ketika Nabi menyuruh masing-masing sahabat memegang api opor itu sebanyak-banyaknya, sehingga musuh dari kejauhan melihat, banyak sekali umat Islam. Biasanya satu api itu dipakai oleh 10 orang misalnya. Ini satu orang disuruh pegang 10 api misalnya. Berarti kan, yang satu orang sudah dikira ratusan orang oleh musuh. Sehingga pada gentar dan takut, akhirnya mereka mau berdamai dan tidak jadi perang. Apakah ada nyawa yang tercabut? Apakah ada darah yang keluar? Tidak ada. Ada yang terbunuh? Tidak ada. Malah damai. Karena terjadi terorisme yang syar'i, mungkin kita bilang ya. Terorisme yang memang diajarkan oleh Allah, hanya menggentarkan agar tidak terjadi peperangan. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya karena beliau hijrah terang-terangan. Siapa yang ingin, kata Sayyidina Umar, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, dan siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, dan siapa yang ingin istrinya menjadi janda, hadapi saya, kata Sayyidina Umar. Kan gak ada yang berani. Akhirnya karena gak ada yang berani, maka beliau berhijrah dengan aman. Para budak-budak pun keluar dari tuan-tuan mereka dan berlindung di belakang Sayyidina Umar. Apakah ada pertumpahan darah? Tidak ada. Nah, itulah beliau menggentarkan begitu. Ini yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bom dibawa diam-diam di tengah-tengah pasar, atau di sebuah stasiun kereta api, atau di mall, di mana di situ ada anak kecil sedang belanja, sedang main-main, diledakkan. Ya Rabbi, mana di situ menggentarkan musuh, mana di situ menghindari pertumpahan darah, mana di situ untuk berupaya mengupayakan kedamaian, mana? Maka terorisme pun tidak, jihad apalagi, mana jihadnya? Dalam Al-Quran diperintahkan berjihad, iya. Tapi apa kata Al-Quran? Qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah atau bunuhlah orang-orang yang memerangimu. Berarti harus diperangi baru kita perangi. Kalau tidak ada yang memerangi, maka kita tidak perangi. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi. Makanya buka sejarah. Jadi jihad itu melawan siapa? Orang kafir, musyrik, dan atas nama agama, dan mereka pun memusuhi agama, dan mereka menyerang terlebih dahulu. Ayo, yang terjadi apa? Seperti tadi,
tiba-tiba boom, meledak saja. Di situ ada anak-anak, ibu-ibu meninggal, dan bisa jadi ada orang Muslim juga di situ. Dan mereka tidak menyerang. Kalaupun dikatakan mereka menyerang dengan cara lain, mereka menyerang ekonomi, mereka menyerang akhlak, mereka merusak. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum, kata Allah. Lawan mereka sebagaimana mereka melawan kamu. Kalau mereka melawan, merusak, mereka melawan dengan ekonomi, ya lawanlah dengan ekonomi. Mereka melawan dengan produk-produk mereka, lawan dengan produk-produk kita. Mereka melawan dengan politik dan diplomasi, kita lawan dengan politik dan diplomasi. Kan seperti itu. Lawanlah mereka seperti sebagaimana mereka melawan kamu. Ini mereka melawan dengan apa? Misalnya dengan teknologi atau dengan internet atau apa? Kita tiba-tiba bawa boom. Kan tidak fair, tidak adil. Dan mending juga di boom mereka yang memang penjahat-penjahatnya. Tidak juga. Ini datang tiba-tiba ke Mabes Polri. Ya Allah, Mabes Polri apa urusannya? Di sana banyak Muslim dan mereka adalah melindungi rakyat. Karena itu maka subhanallah, mari kita kaji agama ini dengan baik dan benar. Kita cari, kita mengaji dari para ahlinya yang bisa memahamkan kita dengan baik dan benar apa itu jihad, bagaimana Nabi berjihad, bagaimana Nabi menggentarkan musuh, seperti apa yang namanya musuh, kafir yang mana yang harus diserang, yang harus dimusuhi. Kan ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir dhimmi, ada namanya kafir mu'ahad. Itu harus jelas. Jangan asal-asal ini kadang-kadang kayak seperti misalnya ISIS yang ada di sana, itu Timur Tengah. Kan Muslim saja dibunuh, Syiah dibunuh, semua dibunuh dengan cara yang mengenaskan, dibakar hidup-hidup. Semua itu jauh dari ajaran Islam. Atas nama apapun, mau jihad, mau apapun namanya, maka Islam bari min dzalika kullih. Islam itu lepas tangan, angkat tangan, tidak mau, tidak mengakui itu semua. Maka jika ingin betul-betul berjihad, apa kata ulama kita, harus dengan betul-betul memahami konsep jihad yang benar dan dengan imam yang betul-betul memimpin kita berjihad dengan baik dan benar, dan serentetan syarat-syarat lainnya yang harus kita pahami dan mengerti dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin.